Lalu kita kawin satu lagi, si jadidah. Nah, ini kalau si jadidah itu bikir, kita pulang ke rumahnya 7 hari Pak, berturut-turut. 7 hari Pak. Nah, ya. Kemudian kalau si jadidah itu janda, kita pulang ke rumahnya 3 malam berturut-turut. Nah, kita sudah punya 2 istri, lalu kawin satu lagi. Yang satu lagi itu bikir, gadis. Ini kita pulang ke rumahnya 7 malam. 7 malam tai-tai. Atau kita nikah satu lagi janda Pak. Ini kita pulang ke rumahnya 3 hari berturut-turut Pak. Nah, kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'un li bikrin wa salasul li saibin. 7 malam bagi gadis dan 3 malam bagi janda Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Itulah betul, ipo kita. Anda temung mat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita awali kajian pada malam ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kita masih berbicara masalah bayuh, masalah giliran pulang kepada istri yang lebih daripada satu, kemudian juga berbicara masalah nusyud, istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Azra'i naqlan an taz'iyatir rawiyani walau dhahara zinaha halalahu man'u kismuha wa hukukuha litaftadi minhu nassa alaihi fil ummi wa huwa asahul qaulaini intaha. Qala syekhuna wa huwa dhahirun in arada bihi annahu yahillu lahu zalika batinan mu'aqabatan laha li taltihi firashihi amma fi dhahiri fa da'wahu 'alaiha zalika ghairu maqbulah bal walau sabata dinaha la yajuzu lil qadhi ayyumakkinahu min zalika fima yadhhur. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkatalah Syekh Rawiyani, yang pendapat ini dinakal daripada Taziyah. Berkatalah Syekh Adra'i, karena menakal, memindahkan daripada Taziyah Rawiyani, apa katanya? Walau dhahara zinaha, andai kata dhahir zinanya si perempuan, artinya salah satu daripada istri kita dia terjadi perbuatan zina Pak. Niscaya halal bagi si istri oleh mencegah gilirnya dan hak-haknya. Jadi umpama kita punya 3 istri,
Malam Rabu kita pada istri A. Malam Kamis kita pada istri B. Malam Jumat kita pulang kepada istri C. Ternyata istri C itu adalah berbuat zina, Pak. Dan sudah zahir, sudah jelas dia berbuat zina. Ketika dia sudah berbuat zina, halal bagi si suami untuk tidak bergilir kepadanya. Dan hilanglah hak-haknya. Kenapa? Untuk menembus daripadanya. Jadi yang tadinya kita pulang ke rumah dia, gilir sama dengan rumah istri yang lain, ketika dia sudah berbuat zina secara zahir, maka kita tidak lagi pulang ke rumah dia. Kenapa? Karena istri itu sudah nusyud. Nusyudnya dengan sebab dia berbuat zina. Begitu pula dengan hak-haknya. Haknya apa? Nafkah, Pak. Yang tadinya kita memberikan nafkah secara adil kepada 3 istri kita, sekarang tidak lagi kita berikan kepada istri yang sudah berbuat zina. Nassa alaihi fil ummi. Demikian penjelasan nas Imam Syafi'i di dalam kitab Ya. Jadi dalam kitab Syafi'i pun telah menas seperti itu. Wa huwa sahul qaulaini, itu adalah lebih asah 2 kaulnya Syafi'i. Intaha. Qala Syekhuna, berkatalah guru kita Ibnu Hajar, wa huwa dhahirun. Memang seperti itu. Artinya istri kita yang sudah berbuat zina, kepadanya tidak lagi kita gilirkan pulang. Dan hilanglah hak-haknya, yaitu nafkah. Jadi Syekhuna mendukung ya nas Syafi'i dalam kitab dan mendukung pendapat Syekh Ad-Ra'i. Dengan syarat in arada, jika menghendaki dengannya, ya, jika menghendaki si laki-laki itu dengannya, bahwa sungguhnya halal bagi laki-laki akan demikian secara batin. Muaqabatalaha, karena menghukum baginya. Kenapa? Karena sudah melumuri firasnya, yaitu tempat tidurnya. Nah, jadi ketika istri kita berbuat zina, sama dengan dia sudah melumuri tempat tidur. Kai pelabu tempat ihdayo. Nah, jadi ini walaupun dia berzina bukan di tempat tidur kita, Pak. Misalnya dia berzina di tempat lain, di hotel misalnya. Kenapa? Karena istri itu adalah tempat tidur. Bahkan selimut. Itu maka Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri adalah pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Jadi ketika dia sudah berzina, sama dengan sudah melumuri firas kita, sudah melumuri tempat tidur kita, sudah melumuri pakaian kita. Makanya ketika dia seperti itu, dia menjadi durhaka ataupun nusyud dan gugur nafkah baginya. Namun Bapak Ibu sekalian, amma fid dhahiri fada'wahu 'alaiha zalika ghairu maqbulah. Adapun pada zahir, misalnya maka dakwanya si suami atasnya akan demikian berzina, itu tidak makbul. Artinya begini, Pak. Ketika kita melaporkan kepada hakim, itu tidak makbul, Pak. Namun pada batin, kita tidak lagi pulang sama dia. Kenapa tidak makbul? Karena yang namanya perzinahan, baru sebut zina, 2. Yang pertama adalah dengan disaksikan oleh 4 orang, Pak.
4 orang yang adil, bukan orang fasik, Pak. Ya, orang yang adil, 4 orang menyaksikan perbuatan zina itu. Ya, dia saksikan bagaikan matahari terbit pada waktu pagi. Ketika 4 orang menyaksikan zina itu, laporkan kepada hakim, itu baru makmulah, Pak. Sehingga hakim itu mengambil tindakan kepadanya, yaitu dengan merajam dia, karena dia sudah kawin. Jadi namanya zina muhsan. Ya. Atau yang kedua, baru sebut zina pada hakim pengakuannya, Pak. Seorang perempuan mengaku dirinya kepada hakim bahwa dia sudah berzina. Hai Pak Hakim, saya sudah berzina, Pak. Baik perempuan ataupun laki-laki. Namun hakim pun menolak. Tidak serta-merta hakim menerima pengakuan itu. Pak Hakim, saya sudah berzina. Mana ada kamu berzina? Ya kan? Mana ada kamu berzina itu? Hah? Cuma kamu bersama saya bersenang-senang saja sama dia. Karena yang dikatakan zina, yang sampai menjadi hukum jilid, cambuk bagi orang yang belum kawin 100 kali, dan sampai menjadi hukum rajam sampai mati bagi orang yang sudah kawin, namanya zina muhsan, adalah zina yang masuk zakar dalam kemaluan, Pak. Kalau tidak ada demikian, misalnya bercumbu rayu, bercium misalnya, itu belum dikatakan zina yang sampai menjadi rajam. Makanya hakim menolak, mana ada kamu berzina, Pak. Tujuannya apa? Kendati pun dia itu sudah berzina, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, namun di dunia dia tidak kena rajam dan tidak kena cambuk. Makanya ketika zahir seorang istri berzina, kita tidak lagi pulang sama dia dan gugur nafkahnya. Namun ketika kita laporkan kepada hakim, hakim tidak akan terima. Kenapa? Karena tidak ada 4 orang saksi yang adil atau pengakuannya sendiri. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada masalah gilir, Pak. Giliran pulang. Kita semalam kita katakan bahwa kita wajib adil dalam masalah bayuh atau masalah gilir. Kalau malam ini kita di rumah A, besok malam kita mesti di rumah si B. Malam yang lain di rumah yang lain kalau kita istrinya lebih daripada 2 ataupun lebih daripada 3. Namun walahu lizauji walahu ay lizauji dukhulu fi lailin liwahidatin ala zaujatin ukhra li daruratin la li ghairiha kamar dihal makhufi walau dhannan. Dan boleh bagi seorang suami oleh masuk pada satu malam bagi seseorang atas istri yang lain. Kenapa? Karena ada darurat, bukan karena lainnya. Contoh seperti sakitnya yang dikhawatirkan dengan penyakit itu. Walau dhannan, walau secara prasangka, Pak. Nah, jadi begini misalnya malam ini kita jatah di rumah si A, Pak. Ya, kita jatah di rumah si A malam ini. Namun kita masuk ke rumah si B boleh. Kenapa boleh? Karena darurat, bukan karena lainnya. Contoh apa? Misalnya dia sakit makhuf, Pak. Nah, kita malam ini jatah ke rumah si Ramula. Ternyata si Fatimah sakit makhuf. Sakit yang mengkhawatirkan, Pak. La yurja bar'u, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kita masuk ke rumah dia, kita jenguk, boleh. Nah, walau dhannan, walau secara dhan, Pak, prasangka. Ini boleh. Jadi masuk hanya menjenguk, kemudian kita pulang lagi ke rumah yang bersangkutan pada malam tersebut. Tapi kita masuk ke rumah dia, kita jenguk dia karena sakit,
Nah, ini boleh-boleh saja. Kenapa? Karena darurat. Ataupun mudarat yang lain, misalnya bukan dia yang sakit, ada anak kita sakit, Pak. Ada mertua kita yang sakit, Pak. Ada ayah kita yang sakit, Pak. Ya kan? Nah, jadi karena suatu kemudaratan, kita masuk ke rumah yang bukan bersangkutan pada malam tersebut, ini hukumnya boleh, Pak. Kenapa? Karena mudarat. Kemudian walahu dukhulu fi nahari lihajatin. Dan boleh juga baginya masuk pada waktu siang karena ada hajat, Pak. Nah, misalnya hari ini kita jatah ke rumah si Ramullah. Kita masuk ke rumah si Fatimah pada waktu siang boleh karena ada hajat. Nah, apa hajatnya, Pak? Kawadoi matain, seperti kita meletakkan mata benda. Yaitu mata benda perdagangan, Pak. Misalnya kita di rumah si Ramullah itu ada kios, katakanlah ada kios, ada jualan dikit-dikit lah. Nah, jadi ada barang dalam mobil kita letakkan barang itu pada benda perdagangan, boleh, ya kan? Nah, atau kita mengambilnya, ada barang yang mesti kita ngambil, misalnya kita tinggal HP katakanlah, ya kan? Tinggal baju katakanlah, tinggal sepatu katakanlah, boleh. Jadi boleh untuk meletakkan barang atau mengambil barang. Dan kita mengunjungi dia. Kita kunjung misalnya. Ya. Jadi jatahnya kita ke rumah si Fatimah. Namun pada siang hari kita kunjung si Ramullah. Boleh. Ya. Ataupun kita menyerahkan nafkah. Ya. Misalnya kita ke pasar. Kita punya 3 istri, Pak. Ke pasar. Kita beli 3 bungkusan. Yang 1 bungkus ada ikan, ada gula, ada garam, ada lauk pauk dan sebagainya, dia bungkus. Jadi masing-masing kita antar kepada rumah masing-masing. Namun pada malam ini kita jatah ke rumah si Ramullah. Namun kita antar nafkah ke rumah si Fatimah dan yang lainnya, hukumnya boleh. Nah, jadi nggak berlama-lama, tapi hanya mengantarkan nafkah. Kemudian yang selanjutnya wa ta'riful khabar, kita menyampaikan berita. Nah, misalnya ada telepon ke kita bahwa kakaknya dia meninggal dunia di Medan. Ya, kita pulang ke rumah. Katakanlah waktu sekarang tidak ada HP misalnya, kita pulang. Ya, jadi Ramlah bahwa kakakmu di Medan meninggal dunia. Ataupun kabar-kabar yang lain. Nah, ini punya boleh. Bila itolatin fi maksin. Ya, jadi bolehnya kita pulang pada siang hari ke rumah yang lain, bukan jatah gilir, bila itolatin, Pak, dengan tanpa berlama-lama. Sebentar ya, sebentar. Menyampaikan kabar, kita meletakkan barang, kita mengambil barang, kita mengunjunginya, menyerahkan nafkah. Ini boleh-boleh saja, tapi bila itolatin. Yaitu dengan tidak berlama-lama, Pak. Kenapa? Karena jatah kita bukan di depan dia, jatah kita di depan yang lain. Jadi, bila itolatnya dengan tidak berlama-lama pada istirahat, pada uruf. Ala qadril hajati, di atas kadar hajat, Pak. Ya, misalnya kita menyerahkan barang. Ya, misalnya kita menyerahkan nafkah, ya kan? Misalnya kita menyampaikan berita atau apa? Jadi dengan kadar hajat kita boleh masuk ke rumah yang lain, bukan ke rumah gilir pada malam itu. Bapak sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting masalah gilir ini. Ya, jadi kadang-kadang ada orang suka kawin lebih satu, tapi tentang gilir dia nggak mau. Pulang suka-sukanya nggak boleh, berdosa, Pak. Wa inna tala fauqal hajati asa li jurih wa qadha wujuba li dzatin naubah bi qadri ma maksi min naubihi madkhuli alaiha. Dan jika panjang ya, panjang piuh bak rumah yang kan bersangkutan, Pak. Fauqal hajati, di atas hajat. Asa ni saya maksud dia, Pak. Kalian. Itu jatah bak rumah Fatimah. Tahu Pak Ibu Ramullah hajat nafkah. Tuh deh kalale de baru moyan niku. Kalale de baru moyan niku. Nyan maksud.
Nah, lijurhi karena faseknya Pak. Dianggap fasek Pak. Nah, masih. Wa qadha ujuban wan wajib mengqadha begidan naubah. Ya, dengan kadar barang yang kita istirahat pada rumahnya. Nah, jadi misalnya jatah kita ke rumah si B. Pada siangnya masuk ke rumah si A. Hajatnya paman 16 menit. Kita masuk 2 jam, Pak. Nah, yang 1 jam 45 menit kita wajib qadha pada rumah yang lain. Yang kalian? Hah? Wate yang kata bak rumah si A, yang jatah bak rumah si B. Kata duhina 2 jam. Yang jid cuma 15 menit kadar hajat. Yang si jam 45 menit Bapak Ibu sekalian wajib qadha bak rumah si B. Yang ban dalam masalah gilir atau masalah bayu. Hadza ma fil madhabi, demikian pendapat ada kita dalam mazhab dan lainnya. Bapak sekalian sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa inda halli dukhuli, dan di ketika boleh masuk Pak. Nah, boleh masuk ke rumah yang lain. Misalnya malam ini kita jatah di rumah si A. Tapi boleh masuk ke rumah yang lain kadar hajat Pak. Ya juzulahu ayat tamatsa. Boleh bersenang-senang dengan dia. Nah, boleh bersenang-senang Pak. Misalnya kita masuk, ya, kita pegang-pegang dia, kan? Kita ciumin, misalnya katakanlah boleh, boleh saja selama itu. Wa yahrumu bil jimai, dan haram dengan jima. Kalau kita jima haram Pak. Jadi Pak tak kunjung tak ajuk nafkah, bayar tak pegah kabar, rogunan kata jima ngaji, itu haram hukumnya. Nah, ini penting Pak. Haram la li zatihi, bukan bagi zatnya jima. Balakan tetapi bagi amrun kharid. Bukan zat jima yang haram. Artinya apa? Zat jima tidak haram. Yang haram adalah mempergunakan waktu itu yang haram, Pak. Dapat dipahami kan? Nah, karena begini Pak. Jadi ketika kita jima dengan istri yang jatah pulang bukan ke rumah dia, ya kan? Cocok kesempatan baru muji dan siat kan? Nyat anak teo, beta sang dekat anak harum. Anak itu anak kita, sebut nasab dan sebagainya. Ya kan? Dan hukum Islam kita pun enggak dicambuk, kita pun enggak dirajam. Nah, jadi maksud haram di situ adalah haram mempergunakan waktu. Tapi kalau sekedar kita tamattu bersenang-senang boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kita jima. Kalau sampai kita jima bukan malam jatah pulang ke rumah dia, hukumnya haram. Ini mesti dipahami ini. Saya ulangi. Wa yahrumu bil jima'i la li zati. Haram jima bukan bagi zatnya jima, tapi karena ada urusan yang lain. Apa itu? Mempergunakan waktu. Wala yaldimuhu qada'ul wat'u li ta'liqihi bil bisat, dan tidak wajib qada jima Pak. Nah, tanya tahu dia kata jima pun. Kenapa ya qada mau je? Nyana wajib nunggu. Nah, karena yang namanya jima, yang namanya wata, yang namanya suami itu tergantung dengan kemampuan. Kadang-kadang tahu dia penuh nak mampu, dia nak mampu le nunggu. Ya kan, kabeh kekuatan neo. Nah, jadi makanya wala yaldimuhu qada'ul wat'i, dan tidak lazim makanya oleh qada wata. Kenapa? Karena menyangkutnya dengan kemampuan. Balakan tetapi lazim qada zamannya Pak. Intala jika panjang pada uruf. Jadi zamannya wajib kata Pak. Jadi ketika kita menjima dia habis waktu sampai 1 jam. Itu yang kata Pak ke sana. Kita kata di rumah yang tadi Pak.
Nah, adapun jima tidak wajib qada, Pak. Nah, kenapa? Karena yang namanya jima tergantung dengan kemampuan seseorang. Bapak sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahui olehmu, ini penting sekali, Pak. Wa'lam, ketahui olehmu, anna aqallal kismi lailatan. Anna aqallal kismi lailatul likulli wahidatin. Wahia minal ghurubi ilal fajri. Bahwa sungguh sekurang-kurang gilir itu satu malam, Pak. Bagi tiap-tiap seseorang. Yang dikatakan malam adalah minal ghurubi ilal fajri, mulai daripada terbenam matahari hingga kepada fajar. Nah, itu malam namanya. Nah, jadi kurang-kurang gilir satu malam. Jadi nggak boleh misalnya setengah malam, kan? Jadi jam 7 sampai jam 12 kita rumah si A. Jam 1 sampai subuh kita di rumah si B, nggak boleh seperti itu. Nah, kan? Jadi sekurang-kurangnya satu malam. Makna satu malam dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Ini mesti dipahami. Kemudian dan sebanyak-banyaknya salasun 3 malam. Nah, jadi 3 malam di rumah si A, 3 malam di rumah si B. Boleh, ya? 3 malam rumah si A, 3 malam rumah si B. Atau 3 malam rumah si A, 3 malam rumah si B, 3 malam rumah si C, boleh. Nah, jadi 3 malam. Nah. Kenapa 3 malam, Pak? Nah, kenapa 3 malam? Nah, karena sebanyak-banyak istri seseorang 4 orang, Pak. Ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa yukhiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka nikahulimu perempuan yang kamu cintai 2, 3 sampai 4. Dan jika kamu tak mampu mengadilinya takut, maka kamu hanya boleh kawin 1. Jadi ketika 4 orang, malam pertama ke rumah si A, malam kedua ke rumah si B, malam ketiga ke rumah si C, malam keempat ke rumah si D, lalu balik lagi. Sama dengan 3 malam selang sudah balik lagi. Makanya sebanyak-banyak gilir adalah 3 malam. Fala yajuzu aksaru minha, maka tidak boleh lebih banyak daripada 3 malam, Pak. Nah, misalnya kita katakanlah 2 istri katakanlah. 4 malam satu rumah. Malam lain baru ke rumah lain 4 malam, tidak boleh. Nah, jadi paling lama kita boleh gilir pada satu rumah 3 malam. Ya, 3 malam. Wa in tafarraqana fil biladi, sekalipun jauh mereka, cerai mereka pada bilad. Misalnya satu di Birun, satu di Lok Semawe, satu lagi di Pantolabu, Pak. Apa boleh buat? Memang kemampuan kita seperti itu. Illa biridahunna, ya, kecuali dengan ridha semuanya. Ya, ridha. Umpama kita punya 3 istri, katakanlah. Jadi kita minta kepada mereka, ini saya pulang 10 malam. Nah, jadi pertama di rumah si A 10 malam. Kemudian yang kedua rumah si B 10 malam. Rumah si C 10 malam. Jadi mereka reda semuanya. Boleh, Pak, ketika reda. Tapi tetap wajib gilir. Jadi walaupun reda, misalnya seperti ini. Saya pulang ke rumah kamu dalam 1 bulan 2 hari. Yang lain saya pulang ke rumah si pertama. Oh, enggak apa-apa, Pak. Saya reda. Tetap berdosa, Pak. Nah, berdosa, Pak. Jadi ketika kita lebih daripada 3 malam, dengan syarat dia reda, Pak. Ya, mana reda? Ketika rumah ini 3 malam, rumah itu 3 malam. Rumah ini 10 malam, rumah ini pun 10 malam. Tapi ketika rumah yang pertama 20 malam, rumah yang kedua 2 malam,
Walaupun dia ridha tetap tidak boleh. Kenapa? Karena gili itu hukumnya wajib. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, kemudian wali huratin dan bagi istri yang merdeka 2 malam, Pak. Nah, istri yang budak 1 malam, ini boleh, Pak. Misalnya kita punya 2 istri, yang 1 merdeka, yang 1 budak. Nah, ini kita pulang yang merdeka 2 malam, yang budak 1 malam. Nah, ini boleh, Pak. Dan kita memulai bayu adalah dengan lotri dengan Quran. Sekali lagi. Kemudian bila mana kita kawin lagi, Pak. Kita sudah punya 2 istri. Lalu kita kawin 1 lagi, si jadidah. Nah, ini kalau si jadidah itu bikir, kita pulang ke rumahnya 7 hari, Pak. Berturut-turut. 7 hari, Pak. Nah, ya. Kemudian kalau si jadidah itu janda, kita pulang ke rumahnya 3 malam berturut-turut. Nah, kita sudah punya 2 istri, lalu kawin 1 lagi. Yang 1 lagi itu bikir, gadis. Ini kita pulang ke rumahnya 7 malam. 7 malam tai-tai. Atau kita nikah 1 lagi janda, Pak. Ini kita pulang ke rumahnya 3 hari berturut-turut, Pak. Nah, kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'un li bikrin wa salasun li saibin. 7 malam bagi gadis dan 3 malam bagi janda, Pak.